Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya mulai manasik online pada malam hari ini, saya akan melakukan tes koneksi dan suara terlebih dahulu, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Jelas, dan baik? Oh, alhamdulillah. Untuk video bagaimana, Ibu? jelas. Baik. Musik. Sebelumnya saya akan meminta Bapak Ibu untuk mematikan speaker. Jadi nanti hanya speaker host dan Ustadz Bimbing yang akan aktif eh, pada kegiatan manasik online pada malam hari ini untuk kenyamanan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuhajahah dalam kegiatan manasik online pada malam hari ini, meskipun dalam konteks dan media digital, insya Allah niat baik kita untuk mengenai kegiatan umroh yang insya Allah akan Bapak Ibu laksanakan tetap sebagai kebaikan dalam persiapan kita untuk berangkat umroh nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hari ini bentar saya akan ya Bapak Ibu semua, pada malam hari ini insya Allah tema manasik pada malam hari ini adalah umrah jalan menuju kesadaran diri dan peningkatan spiritual. Ustaz yang akan pembimbing Bapak Ibu semua pada tanggal 18 Oktober nanti, yaitu Ustadz Farhan Ali Faris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agenda manasik pada malam hari ini insya Allah akan terbagi menjadi 3 sesi. Maaf, speakernya masih aktif, mohon untuk di mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Semoga biar kegiatan manasik kita ini berjalan kondusif. Ya, agenda manasik pada malam hari ini insya Allah akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu mengenai itinerary perjalanan, berisi tentang penjelasan ringkas tentang jadwal dan rute perjalanan ibadah umroh yang insya Allah akan Bapak Ibu laksanakan. Sesi kedua yaitu merupakan sesi inti dari manasik umroh pada malam hari ini, yaitu mengenai penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Dan yang ketiga insya Allah akan kita isi dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk untuk ke sesi yang pertama, yaitu mengenai tentang itinerary perjalanan. Bapak Ibu, insya Allah pada tanggal 18 Oktober nanti, kurang lebih berarti sekitar 17 hari dari hari ini, kita akan sama-sama berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di restoran Pepper Lunch yang berada di Terminal 3 keberangkatan, itu pada pukul 7 malam. Dan di sini kita
akan dibantu oleh tim handling dari Ahlam Travel untuk persiapan bagasi, check-in, dan boarding Bapak Ibu sekalian. Hari kedua, tanggal 19 Oktober, pada dini hari, jam 12 malam lewat 40, insya Allah pesawat kita sudah berangkat menuju Dubai dengan pesawat bernomor EK359 dengan durasi penerbangan kurang lebih sekitar 5 jam. Jadi 12.40 dan kita insya Allah landing di Dubai pukul 5.30. Kemudian transit dengan connecting flight dari Dubai menuju Madinah, menuju Jeddah dengan jadwal pukul 6.55 dan insya Allah kita akan sampai di Jeddah pukul 8.45 pagi. Nah, untuk jadi perhatian Bapak Ibu, ini durasinya connecting flight ini kurang lebih sekitar 1,5 jam, dan kalau saya mewanti-wanti Bapak Ibu, 1,5 jam itu bukan waktu yang lama kalau kita di bandara ya Bapak Ibu, karena bandara Dubai sendiri itu sangat-sangat luas dan kita tidak tahu kita ada di gate mana saat landing. Jadi bisa jadi untuk connecting flight-nya nanti dengan pesawat Emirates EK805, kita bisa naik bus atau kita naik kereta di dalam bandara itu. Jadi waktunya itu sebenarnya sangat sempit karena kita harus segera menuju boarding gate untuk naikin pesawat dari Dubai menuju Jeddah. Jadi saya minta Bapak Ibu nanti ikuti arahan Ustadz pembimbing di sana untuk bisa tetap disiplin dan dalam satu rombongan agar tidak terpisah dan akhirnya menyulitkan Bapak Ibu semua. Kemudian saat setelah sampai di Jeddah, insya Allah kita akan langsung menaiki bus AC menuju kota Madinah. Durasinya ini kurang lebih sekitar 6 sampai 7 jam ya Bapak Ibu, dari Jeddah menuju Madinah. Sampai di Madinah, insya Allah kita akan segera distribusikan untuk kunci kamar dan Bapak Ibu bisa beristirahat sejenak untuk kemudian mulai memaksimalkan ibadah baik sunnah maupun wajibnya di Masjid Nabawi nanti. Hari ketiga, insya Allah sudah mulai kita isi dengan Qiyamul Lail, kegiatan Qiyamul Lail di Masjid Nabawi, dan insya Allah akan ada taklim dan akan ada itikaf juga bersama. Nanti akan dikoordinir oleh Ustadz pembimbing, dan hari ini jadwalnya itu untuk perempuan sudah ada jadwal untuk mengunjungi Raudhah insya Allah. Jadi biasanya itu Raudhah untuk perempuan di pagi hari, biasanya sekitar jam 7 pagi kemungkinan, dan kebetulan hari ini hari Jumat, jadi sudah ada mulai kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Untuk Raudhah laki-laki biasanya setelah asar atau selepas ba'da zuhur. Waktunya ini masih tentatif karena kita masih menunggu dari persetujuan pihak nusuk atau provider muasasah kita di sana untuk jadwal bagi Raudhah laki-laki. Untuk pastinya ya, jamnya jam berapa, tapi yang pasti sudah pasti hari ini, hari Jumat. Untuk hari keempat, kita isi dengan Qiyamul Lail. Pagi harinya insya Allah kita akan ada ziarah di pelataran Masjid Nabawi. Di antaranya insya Allah kita akan berziarah ke makam Baqi, kita akan mengunjungi Masjid Ghamamah, dan insya Allah ada destinasi baru yaitu Museum Biografi Nabi Muhammad. Jadi bagi jamaah yang berminat bisa untuk masuk ke dalam museum ini, dan ini memang di luar program untuk biayanya.
Jadi kalau bagi yang berminat, Bapak Ibu bisa mengunjungi Museum Nabi Muhammad. Setelah itu kita akan bersama-sama kembali ke hotel dan akan ada ziarah di ziarah kota Madinah. Di antaranya kita akan mengunjungi Masjid Kuba, Masjid Khandaq, Masjid Kiblatain, Kebun Kurma, dan terakhir biasanya akan ada ziarah makam syuhada di Jabal Uhud. Selepas Isya, insya Allah kita akan ada manasik kedua, yaitu manasik pemantapan. Sebelum esok hari kita melaksanakan umroh. Tapi udah foto, ada foto sama badan Bang Inang. Enggak. Nih. Oh, dia itu ngedengerin ini banget. Maaf Bapak Ibu yang speakernya masih aktif, mohon untuk dimatikan terlebih dahulu. Baik. Nah, hari kelima, 22 Oktober, setelah kita Qiyamul Lail, kita perbanyak ibadah sunnah dan wajib di Masjid Nabawi. Kita sudah mulai mempersiapkan diri kita untuk check out di hotel di Madinah. Kemudian kita akan bersama-sama menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil miqat dan bersama-sama menuju stasiun di kereta cepat di kota Madinah untuk kita berangkat bersama menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah yang pertama. Untuk kereta cepat ini kurang lebih durasi perjalanan sekitar 2,5 jam. Jadi sampai di hotel, insya Allah Ustadz pembimbing akan mendistribusikan kunci, Bapak Ibu bisa beristirahat sejenak, makan malam, kemudian untuk langsung melanjutkan ibadah umroh yang pertama. Hari ke-6, tanggal 23 Oktober, kita isi tetap dengan kegiatan Qiyamul Lail. Kita hari ini agendanya bebas, untuk Bapak Ibu bisa mengeksplor kota Mekah atau memaksimalkan ibadah di Masjidil Haram. Dan malam hari insya Allah akan ada kajian yang berkaitan tentang ziarah kota Mekah yang insya Allah akan kita laksanakan esok harinya tanggal 24 Oktober. Nah, tanggal 24 Oktober ini kita akan ada ziarah di sekitar kota Mekah. Di antaranya kita akan mengunjungi Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Musdalifah, dan Mina. Untuk saat ini kemungkinan untuk Armina kita bisa turun ya insya Allah. Karena berdasarkan laporan terakhir dari rombongan kita yang berangkat tanggal 22 September untuk turun di Arafah itu memungkinkan. Insya Allah tanggal 18 Oktober keberangkatan Bapak Ibu ini bisa ada kesempatan kita turun di daerah Arafah atau di Padang Arafah insya Allah. Dan terakhir kita akan mengunjungi Masjid Ji'ronah. Masjid Ji'ronah ini kita tidak turun. Masjid Ji'ronah ini kita akan mengambil miqat, maksud saya, untuk Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh yang kedua. Hari ke-8 tanggal 25 Oktober setelah kita Qiyamul Lail, kita memperbanyak kegiatan wajib dan sunnah di Masjidil Haram. Acaranya ini agendanya masih bebas untuk Bapak Ibu semua, baik untuk memanfaatkan semaksimal mungkin beribadah di Masjidil Haram atau Bapak Ibu ingin eksplor kota Mekah lebih jauh. Untuk hari ke-10 tanggal 26 Oktober, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan tawaf wada di pelataran Ka'bah, dan kita biasanya setelah kita subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan iktikaf, kita lanjutkan dengan sholat syuruk, dan kita bersama-sama melaksanakan tawaf wada, kemudian kita kembali ke hotel untuk sarapan dan persiapan untuk check out. Nah, check out ini kita kurang lebih pukul 2 siang Bapak Ibu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kunjungan ke
Museum Wahyu yang ada di Jabal Nur, insya Allah. Ini dengan status kondisional dengan mempertimbangkan waktu. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan mengunjungi kota Jeddah untuk bersama-sama. Untuk saat ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya dapat konfirmasi yang terbaru, di kota Jeddah kita hanya akan mengunjungi Corniche nantinya di sana. Setelah itu kurang lebih jam 11 malam kita akan bergerak bersama untuk menuju Airport King Abdul Aziz di kota Jeddah untuk bersiap kembali ke tanah air. Hari ke-11 tanggal 27 Oktober kita akan bersama-sama berangkat dari Jeddah menuju Dubai pukul 4:10. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan dari Dubai langsung. Jadi ada waktu transit sekitar 2 jam 45 menit nih untuk Bapak Ibu di Bandara Dubai. Untuk kembali ke Jakarta itu pesawatnya jam 10.45 dan insya Allah pukul 10:10 malam kita sudah tiba di Jakarta atau di Bandara Soekarno-Hatta insya Allah. Nah inilah rangkaian perjalanan ibadah umrah Bapak Ibu. Semoga dengan penjelasan itinerary ini Bapak Ibu jadi semakin jelas mengenai rute ataupun jadwal-jadwal yang akan Bapak Ibu laksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 27 Oktober nanti. Perakiraan cuaca pada saat ini baik di Dubai ataupun di Madinah dan di Mekah, saya lebih fokuskan untuk report di kota Madinah ataupun di Mekah ya Bapak Ibu. Suhu di bulan Oktober ini rentangnya dari 38 derajat sampai 23 derajat Bapak Ibu untuk di kota Madinah. Sementara di kota Mekah suhunya itu kisaran 41 derajat sampai 27 derajat. Jadi suhunya sudah mulai agak turun saat ini, tapi suhunya ya hampir sama lah kurang lebih saat ini kalau di Jakarta ya. Jakarta siang hari ini sekitar 36 derajat, 35 sampai 36, nah itu kurang lebih ya hampir sama untuk di kota Madinah ataupun di kota Mekahnya. Tapi memang yang jadi catatan meskipun di sana panas, tapi kelembabannya itu berbeda dengan kota Jakarta atau berbeda yang ada di Indonesia. Jadi memang meskipun dia panas terik, tapi insya Allah kita tidak terlalu banyak berkeringat Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan untuk persiapan umroh. Jadi Bapak Ibu persiapan umroh ini ya memang perjalanan umroh ini tidak bisa kita bilang sebagai perjalanan wisata biasa. Perjalanan umroh adalah perjalanan ibadah dan ibadahnya ini bukan barang ibadah karena umroh itu membutuhkan kebugaran fisik dan mental Bapak Ibu. Jadi saya tekankan ada beberapa poin di sini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Ibu masih sekitar 17 hari lagi untuk persiapan. Jadi kita siapkan perlengkapan yang baik. Jadi karena keadaan di Tanah Suci berbeda dengan keadaan di tanah air, bisa jadi kita menghadapi perubahan suhu dan cuaca yang bisa jadi sangat ekstrim di sana dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian sudah pasti kita akan banyak melaksanakan atau melakukan kegiatan fisik seperti berjalan kaki Bapak Ibu di sana. Seperti kegiatan umroh aja secara sederhana, tawaf itu kurang lebih kita melaksanakan 7 putaran itu jaraknya bisa sekitar 200 meter sampai 2 kilometer. Tergantung dari besar lingkaran mana atau arena mataf mana kita melaksanakan tawaf itu.
Dan kemudian saat kita melaksanakan sa'i, jarak tempuh sa'i itu kurang lebih 3,5 kilometer Bapak Ibu. Karena jarak dari Safa ke Marwah itu kurang lebih sekitar 400-an meter. Dan itu harus kita tempuh 7 kali bolak-balik. Dan kurang lebih kita akan menempuh sa'i itu 3,5 kilometer dengan kondisi yang kontur tanah yang menanjak karena kita menaiki bukit Bapak Ibu. Jadi saya tekankan mulai saat ini ya Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan diri khususnya fisik dan mentalnya. Jadi di sana saat kita melaksanakan umroh tidak terlalu kaget dengan kegiatan fisik yang akan kita laksanakan. Ini ada beberapa checklist persiapan umroh yang bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu semua melaksanakan kegiatan umroh. Memang kalau Ahlam Travel kita tidak menyediakan koper Bapak Ibu. Tidak ada koper seragam kita. Jadi Bapak Ibu kita bebaskan untuk menggunakan koper dengan ukuran apa saja, warna apa saja. Dan ada 2 koper Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus bawa. Koper pertama adalah koper kabin dan yang kedua adalah koper bagasi. Koper kabin itu ukurannya yang boleh masuk kabin atau boleh masuk ke dalam pesawat itu antara 18 inch sampai 20 inch. Sementara untuk bagasi ukurannya 22 inch sampai 28 inch. Jadi Bapak Ibu bisa bawa sesuai dengan kebutuhan di sana. Apalagi yang berangkat berkeluarga ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan, bisa bawa koper yang lebih besar. Biasanya memang kalau jamaah yang dikasih seragam koper itu ukuran kopernya itu 20 inch sampai 24 inch. Itu memang kecil untuk bagasinya juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berangkat berdua ya bisa bawa 20 inch sampai bawa 28 inch. Untuk spare misalnya bawa oleh-oleh dari Saudi ke Indonesia misalnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu persiapkan obat-obatan pribadi. Karena memang kalau kita yang siapkan obat ini ya cocok-cocokan biasanya. Jadi Bapak Ibu obat pusingnya apa, obat batuknya apa, atau obat pegel-pegelnya apa, sudah mulai disiapkan, dibawa saat umroh. Karena di sana juga khususnya bagi yang memiliki komorbid ya, harus dipertimbangkan membawa obat-obatan, spare-nya agak sedikit lebih banyak, takutnya di sana hilang atau habis. Saat kita mencari obat dengan yang sama, baik ukuran dosis ataupun secara merek, bisa jadi agak berbeda. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan. Dan jangan lupa untuk membawa multivitamin, tetap membawa masker dan hand sanitizer. Dan karena suhunya juga masih agak terik di sana, saya tidak sarankan untuk membawa baju musim dingin, tapi Bapak Ibu harus membawa payung, topi, kacamata hitam, krim sunscreen, dan lip balm. Mungkin bisa untuk Bapak Ibu mempersiapkan bawa tas untuk sandal misalnya di sana, dan botol minum. Dan ini juga jadi penting kalau misalnya ingin nyaman, karena kita berada di pesawat itu istilahnya kita long haul ya Bapak Ibu. Perjalanannya itu dengan pesawat durasinya panjang, hampir lebih dari 8 jam, 9 jam kita berada di pesawat. Nah, Bapak Ibu membawa bantal leher, jadi bisa istirahat dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak di dalam pesawat nanti. Dan Bapak Ibu juga bisa membawa untuk perlengkapan mandi dan handuknya ya. Ini untuk gambaran besarnya persiapan umroh. Nah, untuk laki-laki, nah ini bisa dibaca Bapak Ibu. Paling untuk sabuk umroh juga bisa dipersiapkan sendiri, karena kita hanya memberikan ihramnya saja. Jadi untuk sabuk Bapak Ibu bisa beli sendiri nanti di toko online atau di toko terdekat. Dan untuk perempuan jangan lupa juga untuk membawa kaos kaki ya Bapak Ibu, serta manset untuk perempuan. Nah, untuk keberangkatan nanti biasanya karena kita memang tidak menggunakan seragam,
biasanya dari kami Travel Ahlam kita berangkat itu biasanya menggunakan dress code aja. Dress code itu bisa koko hitam atau dengan celana coklat atau gamis hitam atau atau untuk perempuannya bisa menggunakan gamis hitam dengan kerudung gold atau warna coklat juga. Ini tips umroh dari Ahlam Travel para Bapak Ibu calon tamu Allah yang insya Allah akan berkunjung pada 18 Oktober nanti. Tips dari kami yang pertama, kita harus sudah mulai meningkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kita mulai geber nih Bapak Ibu, baik sunnahnya, apalagi wajibnya ya Bapak Ibu. Secara kualitas, kekhusyuan kita, takarub kita kepada Allah sudah mulai kita tingkatkan karena kita akan mengunjungi Baitullah insya Allah. Terus tips yang kedua, sudah mulai Bapak Ibu membiasakan diri, conditioning atau pemanasan. Jadi karena di sana seperti yang saya bilang sebelumnya itu banyak menggunakan kegiatan fisik. Jadi Bapak Ibu harus sudah mulai latihan jalan setiap hari insya Allah. Jadi sekitar 2 minggu ini maksimalkan. Jadi fisiknya itu nanti tidak kagetan Bapak Ibu. Karena di sana memang kita akan banyak menggunakan kaki untuk berjalan. Kemudian yang ketiga, kita sudah mulai membiasakan diri untuk berjemur paling enggak 15 menit. Jadi kalau panas terik di sana kita nggak terlalu kaget nanti. Yang keempat, jaga pola makan Bapak Ibu. Sudah mulai mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Sudah mulai minum suplemen kesehatan. Karena ini jadi penting, kesehatan ini. Jangan sampai nanti saat berangkat sakit. Sayang Bapak Ibu, nanti ibadahnya nggak maksimal nanti di Tanah Suci. Jadi mulai sudah jaga makan, penuhi gizi yang seimbang, insya Allah kita sehat walafiat sampai di Tanah Suci. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, tips dari kami, hindari stres Bapak Ibu, jangan overthinking dan jangan terlalu memporsir untuk pekerjaannya. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup, karena ini juga sangat penting untuk imunitas kita. Nah, itu saja perjalanan mengenai itinerary perjalanan dari saya. Insya Allah hari ini juga sudah hadir bersama kita Ustadz Farhan Ali Faris. Ini lagi ngeliat umroh buat pakai mau ini. Hadir bersama kita Ustadz Farhan Ali Faris. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Farhan, videonya di mana nih Ustadz? Udah keluar. Alhamdulillah kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu inti dari kegiatan manasik kita malam hari ini. Sudah hadir bersama kita, videonya juga sudah muncul Ustadz Farhan Ali Faris. Insya Allah beliau akan menjelaskan secara detail tentang tata cara umroh dan bagaimana pelaksanaannya. Tafadhol Ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan telah menjelaskan itinerary perjalanan kita ya Ustaz Akhina, Ustaz Umar Ali Faris. Kemudian ada guru kita juga Ustaz Khairuddin yang bergabung bersama kita semua. Duyufur Rahman, Duyufur Rahim, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah tanggal 18 Oktober insya Allah kita akan berangkat untuk umrah, yaitu mengunjungi Baitullah. Semoga langkah-langkah kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, untuk mempersingkat waktu memang sebelum pemberangkatan kita ada manasik online ya Bapak Ibu. Sedikit menjelaskan, mungkin nanti kita akan merefresh kembali ketika sampainya kita di Madinah Al-Munawwarah untuk persiapan ibadah umroh. Yang pertama, insya Allah kita akan membahas tentang umroh, yang mana tujuan kita pergi yaitu berumroh ya Bapak Ibu, yang artinya kunjungan. Yang mana kunjungan itu ke Baitullah atau rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kain ihram, pakaian ihram, dan kita melakukan tawaf, sa'i serta tahallul. Makanya umrah ini disebut juga dengan haji kecil. Karena perbedaan haji dengan umrah hanya satu dalam rukunnya. Kalau umrah tidak ada wukuf, kalau umrah tidak ada wukuf di Padang Arafah, sedangkan haji ada wukuf di Padang Arafah. Seperti itu. Makanya umrah ini disebut juga dengan haji kecil. Karena semua rukun hampir sama dengan namanya haji. Kemudian next. Kalau kita melihat fadilah umroh itu luar biasa banyaknya. Dari hadis An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan ibadah umroh diantaranya yaitu jihad para wanita. Yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Nah, umrah ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai jihad untuk orang yang tua, yang lemah dan wanita. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Yang mana sabda Rasulullah SAW, al-umrah ilal umrah kafarah. Satu umrah kepada umrah yang lain adalah kafarah. Menghapuskan dosa kita di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijanjikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, apa itu haji yang mabrur? Nabi SAW menjawab, memberikan makanan dan menyebarkan salam. Nah, ini adalah hasil dari ibadah umrah atau haji yang telah kita lakukan. Makanya ada dibilang namanya mabrur. Mabrur itu dari kata bir, kebaikan. Artinya setelah umrah, kebaikan kita bertambah. Amal ibadah kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, amal soleh kita bertambah, sedekah kita bertambah. Kalau keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya, artinya haji kita atau umrah kita umrah yang mabrur. Seperti itu. Kemudian dijauhkan dari kemiskinan. Nah, tabi'ul umrah ilal hajj, ikutilah umrah kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Ya, kita umrah ini memang bukan tidak hanya membutuhkan fisik kita, akan tetapi kita mengeluarkan banyak uang ya, atau untuk kebutuhan kita di sana, untuk jajan kita di sana, untuk biaya travel ya, seperti itu Bapak. Untuk persiapan kita semuanya itu butuh uang.
Dan kita semata-mata ikhlas mengeluarkan itu semua, insya Allah dengan husnuzan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, setelah umrah insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki yang berlipat, memberikan kita rezeki yang lebih, dengan syarat kita harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa para jamaah umrah selama di tanah suci akan diijabah oleh Allah. Yang mana dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umrah merupakan duyufullah, merupakan tamunya Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkan. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. Ya, memang insya Allah kita semua ini adalah calon tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil hambanya bukan dengan yang mampu. Karena banyak orang yang mampu, memiliki uang, memiliki tenaga yang sehat, tapi tidak Allah panggil banyak. Banyak juga orang yang tidak memiliki uang, akan tetapi Allah undang ke tempatnya. Karena yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita di sana, kita merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Apabila kita meminta sesuatu, insya Allah Allah akan ijabah. Karena kita semua itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian next. Memperoleh pahala sholat hingga 1000 dan 100.000 kali lipat. An Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi," kata Rasulullah, salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, "afdalu min alfi salatin fi masiwa." Lebih baik daripada salat 1000 kali lipat di masjid yang lain. Bayangkan, di salat di Masjid Nabawi itu sebanding kita salat 1000 kali lipat di masjid lainnya. Wa salati illal Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali Masjidil Haram. Wa salatu fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfin salatin fi masiwa. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali lipat salat di tempat yang lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah al-jud wal karam minallah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Keutamaan dan fadilah yang luar biasa dari Allah. Maka tidak heran saat kita nanti insya Allah di sana bukan seperti kita sholat di rumah kita ya Bapak Ibu di Indonesia yang sholatnya mungkin ada cuma 3 saf, 4 saf. Tapi di sana kalau kita sudah qomat masuk masjid kita udah nggak bisa. Karena begitu banyak manusia yang berbondong-bondong untuk sholat di Masjid Nabawi, terlebih di Masjidil Haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, melipat gandakan pahala yang begitu luar biasa. Kemudian wafat saat umroh, pahalanya dicatat hingga hari kiamat. Mana kalau kita mati dalam keadaan umroh, nah kita akan dicatat akan kita melakukan ibadah umroh sampai yaumil qiyamah. Sampai suatu riwayat Rasulullah memerintahkan siapa orang yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Karena fa inni asyfa'u bikum yaumal qiyamah, karena aku yang akan memberikan syafaat nanti yaumil qiyamah. Seperti itu. Kemudian mempererat persaudaraan antar umat muslim. Ya memang umroh ini kita satu grup ya Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 18 Oktober berapa orang? 40 ya? 38 kurang lebih Ustaz. Kurang lebih sampai sekarang sudah 38 orang Bapak Ibu. Ini kita satu grup ya Bapak Ibu. Mungkin saya pun belum kenal Bapak Ibu ya, saling belum kita tahu. Bapak Ibu juga belum saling kenal satu sama lain. Tapi insya Allah ketika agenda kita di sana, kita beribadah bersama-sama Bapak Ibu. Ya, kita bareng-bareng. Ya artinya kita nambah saudara baru, keluarga baru, teman baru. Seperti itu. Dan insya Allah ini akan bisa terjalin sampai yaumil qiyamah. Seperti itu. Jadi memang ada, kalau ingin melakukan sesuatu di sana, ya kita biasanya satu grup Bapak Ibu ya. Entah itu ziarah, entah itu ada city tour,
entah itu untuk keliling bersama-sama, artinya kita sama-sama untuk satu grup. Jadi insya Allah kita akan menjadi satu keluarga yang bersama-sama sampai yaumil qiyamah insya Allah. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Yang mana umumnya seorang yang telah mengunjungi rumah Allah, imannya akan semakin bertambah. Dan ia juga berupaya meningkatkan ketakwaannya dengan cara memperbaiki ibadah seperti sholat, puasa, dan dari segi perilaku. Ya karena di sana Bapak Ibu, kebanyakan ya waktu kita itu habis di masjid Bapak Ibu. Ya mungkin di hotel cuma buat mandi, buat tidur sebentar seperti itu. Jadi kebiasaan kita sehari-hari kita memang kebanyakan kita beribadah ke masjid, entah itu Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, karena kita berlomba-lomba untuk beribadah di sana seperti itu, mengambil karomah fadilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengajari makna sabar. Nah, umrah ini memang kita diajarkan untuk meningkatkan rasa sabar kita, ya. Karena perjalanan umroh ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Ya kita sudah membutuhkan biaya ya, mempersiapkan mental kita, fisik kita. Nanti di bandara kita nunggu ya kan, di pesawat kita nunggu lagi, mau flight kita nunggu lagi. Mungkin makanan di pesawat kurang cocok sama Bapak Ibu ya. Kita dilatih untuk bersabar seperti itu. Jadi nanti ketika turun pesawat kita nunggu koper, ya itu nunggu lagi. Artinya memang kita harus lapang dada untuk diri kita, latih yang namanya sabar. Terlebih perjalanan kita di tanah haram ya, tanah suci. Jangan sampai ada dalam diri kita mengucapkan kata yang tidak pantas kita ucapkan, emosi, amarah, jangan sampai Bapak Ibu. Karena kalau ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan, begitu juga maksiat atau dosa yang kita lakukan juga Allah akan lipat gandakan dosanya seperti itu. Jadi insya Allah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan, Allah yang akan memberi pahala orang yang bersabar. Terlebih kita bersabar ketika prosesi dalam ibadah di tanah haram. Kemudian nah, ada syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat umroh yaitu muslim, berakal, balik, dan mampu. Nah ini syaratnya. Insya Allah sudah kita sempurnakan ini ya Bapak Ibu. Walaupun ada anak-anak yang mungkin ikut ya. Kemudian ada rukun. Nah dalam manasik ini rukun umroh. Karena rukun umroh ini adalah sesuatu hal yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah umroh. Apabila salah satu dari rukun umroh cacat atau salah, maka gugurlah ibadah kita. Artinya tidak diterima sama Allah. Tapi kalau baik, umroh rukun umroh kita bagus, artinya insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang mabrur seperti itu. Dan rukun umroh ini tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Ini. Jadi sah dan tidak sahnya suatu ibadah itu disebut rukun. Umroh ada namanya ihram. Yaitu kita belum ibadah rukun umroh belum. Di Madinah kita menghabiskan ibadah sholat, ziarah, mengunjungi makam-makam sahabat Rasulullah, mengunjungi Raudhah. Kemudian ketika di Mekah, nah kita mulai untuk melakukan umroh yang di dalamnya ada rukun umroh. Kemudian ada wajib umroh.
yaitu diantaranya berihram dari mikot. Nanti akan dijelaskan apa itu berihram dari mikot. Jadi prosesi ibadah umrah seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Niat berihram dari mikot, kemudian setelah itu kita tawaf, kita sa'i, tahallul. Nah, singkat. Kalau dilihat memang singkat, tapi menjaganya ini butuh waktu yang lumayan panjang. Kalau kita sholat, mungkin 2-3 menit atau bahkan 5 menit paling lama itu selesai sholat kita. Artinya setelah sholat kita boleh makan lagi, ya, boleh berbicara lagi. Tapi kalau ada hal-hal yang dilarang dalam ihram, kalau kita lakukan, gugurlah ihram kita atau kita akan kena dam, namanya denda. Nah, bagaimana kita harus menjaganya ketika kita sudah berihram sampai kita selesai tahallul. Nah, itu kurang lebih, apalagi perjalanan kita dari Madinah ke Mekah itu lumayan jauh ya, walaupun pakai kereta cepat. Nah, prosesi perjalanannya pun panjang. Artinya kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan agar kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Kalau kita lakukan pelanggaran ihram sebelum kita tahallul, maka kita terkena hukuman atau denda. Nah, seperti itu. Makanya setelah tahallul, nah memang ini prosesinya lumayan panjang. Next, nanti ada pembahasannya. Ihram diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata al-haram, yang mana artinya terlarang atau tercegah. Karena seseorang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umroh, maka ia dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu seperti jima, menikah, ucapan kotor, dan lain-lain. Nah, jadi ada kata ihram. Jadi hal yang tadinya diperbolehkan dilarang ketika sudah berihram. Seperti itu. Next. Sebelum ihram disunnahkan untuk mandi sunnah ihram. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ini dilakukan sebelum kita berangkat ke Mekah. Nah, jadi ketika kita ingin berangkat ke Madinah, nah ada sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dilakukan kita mendapat pahala. Apa sih sunnah-sunnah sebelum ihram? Yang pertama untuk mandi sunnah ihram. Yang kedua kita membersihkan badan kita. Di antaranya memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Perempuan juga diperbolehkan sebelum berihram memakai minyak wangi asalkan dengan syarat tidak tercium dari orang lain yang bukan mahramnya. Kemudian pakailah kain ihram. Nah, jadi bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Prinsip menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi yang kebuka untuk kaum wanita hanya muka, wajah, dan telapak tangan. Semuanya tertutup. Untuk laki-laki hanya 2 helai kain ihram saja. Tidak memakai pakaian berjahit, tidak memakai celana dalam, tidak memakai penutup kepala. Nah, jadi setelah ihram nanti kita mengambil mikot, namanya di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah, itu adanya di Madinah Bapak Ibu. Ketika kita mengunjungi Masjid Bir Ali, apa yang kita lakukan? Yaitu kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, jadi di Masjid Bir Ali kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian kita berdoa, istighfar, sholawat di masjid itu sebentar. Kemudian kita melafazkan niat umroh. Nah, kalau sudah melafazkan niat umroh, maka hal-hal yang diharamkan sudah berlaku. Artinya kalau kita kerjakan, maka kita terkena hukuman. Nanti kita melakukan lafaz niatnya itu bersamaan di bis. Ketika selesai dari Masjid Bir Ali. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umratin. Jadi kita bareng-bareng agar kita tahu bahwasanya kita sudah melafazkan niat umroh. Jadi sama-sama kita menjaga seperti itu. Kalau sendiri-sendiri nanti khawatir
tidak ada yang belum baca atau khawatir tidak tahu kapan dan sebagainya. Nah, ini contoh pakaian ihram ya Bapak Ibu. Nanti kita boleh latihan Bapak Ibu, Bapak-bapak ini yang perlu latihan sih ya. Kalau ibu-ibu insya Allah aman, karena bapak-bapak memakai kain ihram memang tidak memakai apa-apa lagi ya, kecuali dua helai saja, atasan dan bawahan seperti itu. Jadi tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nah, kalau di contohnya masih pakai tuh. Kalau nanti kita udah nggak bisa pakai. Kayaknya harus ada caranya, nanti insya Allah yang belum bisa kita latihan ketika di Madinah ya Bapak Ibu. Boleh juga memakai gesper umroh itu kan sudah banyak tuh. Kemudian sunnah-sunnah ihram ketika perjalanan kita dari Madinah ke Mekah, ya ada anjuran dari Rasulullah, yaitu kita aksiru min qiraatit talbiyah, ya, memperbanyak membaca talbiyah, yang mana bacaannya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini bacaan talbiyah Bapak Ibu. Insyaallah selama perjalanan kita memperbanyak pembacaan talbiyah. Kita menyambut panggilan Allah, kita menyambut undangan Allah, seperti itu ya. Insyaallah Allah menerima kita dengan ikhlas. Kemudian larangan ihram. Nah, setelah baca niat, kalau kita sudah baca niat Bapak Ibu, ini yang dilarang nih. Menutup kepala dengan penutup apapun untuk laki-laki. Jadi laki-laki nggak boleh pakai kopiah, peci, topi, itu udah nggak bisa. Walaupun lagi panas, misalkan mau nutup pakai kain ihramnya, itu nggak boleh juga. Tapi kalau payung gimana? Kalau payung boleh. Artinya tidak menempel dengan kepala. Mencukur rambut atau memotongnya walau sedikit, itu tidak diperkenankan. Makanya Rasulullah mengajarkan sebelum ihram, sunnah-sunnahnya apa? Membersihkan yang mengganggu lah, mencukur rambut, mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, dan lain-lain. Memotong kuku tangan dan kaki. Nah, begitu juga sebelum sunnah-sunnahnya Rasul ajarin tuh, motong kuku tangan dan kaki. Karena kadang kalau iseng kita di bis, misalkan kita gigit-gigit kuku kita, nah itu kena itu hukumannya. Terus misal maaf kita ngil, maaf, terus bulu hidungnya kena, nah itu nggak boleh juga. Makanya ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita terkena larangan ihram. Memakai wangian. Nah, wangian kan banyak, ada parfum, kemudian ada deodoran, ya, ada wangian lah, pokoknya yang berbentuk wangi. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau yang sering pusing pakai minyak angin, itu ada kesempatan bisa. Tapi yang wangian itu tidak diperkenankan. Memakai pakaian berjahit laki-laki, ya laki-laki nggak boleh pakai apa-apa kecuali kain ihram tuh, dua itu. Membunuh binatang buruan darat, nah itu juga tidak diperkenankan. Hubungan suami istri itu sudah tidak diperkenankan. Melaksanakan akad nikah atau melamar, nah itu juga sudah tidak diperkenankan. Kalau kita melakukan larangan ihram, maka kita terkena denda. Setelah itu apa? Ibadah rukun yang kedua yang kita lakukan adalah tawaf. Nah, tawaf sama yang menentukan sah atau tidaknya imam
amal ibadah umrah kita. Karena tawaf merupakan rukun umrah. Tawaf ibadah haji atau umrah yaitu kita mengelilingi Ka'bah Bapak Ibu sebanyak berapa kali? 7 kali putaran. Nah, jadi nanti next ada kaifiyah atau cara-caranya untuk tawaf ya. Orang yang melakukan tawaf ya seakan-akan niat untuk tawaf. Yang kemudian yang mau bertawaf diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Sisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Nah, jadi sebelah kiri Bapak Ibu, semuanya satu arah. Kemudian orang yang hendak bertawaf harus dari hadas dan najis. Jadi tawaf ini memang Bapak Ibu harus dalam keadaan berwudu. Kalau Bapak Ibu dalam putaran ke-6 atau putaran ke-5 buang angin, maka batal wudunya dan harus wudu lagi. Kalau Bapak Ibu paksain, biarinlah, nggak kedengeran misalkan, nah, bukan seperti itu. Jadi batal dan harus wudu. Kalau Bapak Ibu paksain, tawafnya nggak sah karena tawaf harus dalam keadaan bersuci. Berbeda dengan sa'i. Orang yang hendak bertawaf harus menutup aurat. Nah, jadi, nah ini ada gambaran Ka'bah Bapak Ibu. Di nomor 1 ada Hajar Aswad. Nah, lempengan-lempengan itu namanya Hajar Aswad yang orang jutaan manusia ingin menciumnya. Ya. Nomor 2 ada Multazam. Nomor 3 ada pintu Ka'bah. Jadi Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nomor 4 ada namanya Hijir Ismail. Nah, Hijir Ismail nomor 4. Nomor 5 ada namanya Rukun Yamani. Kemudian nomor 6 yang seperti kubah emas itu ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan ya Bapak Ibu, akan tetapi telapak kaki Nabiullah Ibrahim yang diabadikan dengan lempengan besi. Ketika Nabiullah Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Jadi tawaf nanti dimulai dari angka 1 Bapak Ibu ya. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi memang tidak ada bacaan khusus ya. Ini yang harus kita jelaskan karena banyak jamaah yang bingung juga. Jadi kalau sholat memang harus ada bacaan yang kita baca. Kayak sholat harus baca Fatihah. La sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab ya. Sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Tapi kalau umroh tidak ada bacaan khusus atau rukun dari bacaan yang harus dibaca dan dihafal, itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah dibimbing untuk bacaan-bacaan umrohnya. Dan tidak ada bacaan khusus yang kita baca dalam ibadah umroh. Tapi Rasulullah mengajarkan kita ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Artinya kalau Bapak Ibu nggak baca ya tidak mengurangi pahala dan tidak menentukan tidak sahnya umroh ya, tidak. Karena memang ini cuma anjuran. Bapak Ibu mau berdoa apa saja silahkan. Tapi nanti dari Ahlam Travel memang Bapak Ibu dibimbing untuk melafazkan mengikuti kita yang membimbing seperti itu. Next. Nah, ini sunnah tawaf. Yang pertama memberi hormat atau istilam kepada Hajar Aswad. Jadi kita harusnya disuruh cium. Karena kalau kita nyium Hajar Aswad itu nggak mungkin ramai, makanya kita istilam. Istilam itu seakan-akan kita mencium Bismillahi Allahu Akbar. Kita mencium tangan kita Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kanan menghadap ke Hajar Aswad. Dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Nah. Dan dikecup tangan kita sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Khusus pria bahu kanan ihram terbuka atau ittiba. Nah, nanti yang laki-laki ini yang tangan kanannya di luar, namanya ittiba itu. Kemudian berdiri kecil pada 3 putaran pertama ketika tawaf. Jadi setiap prosesi umroh kita berbarengan Bapak Ibu satu grup. Jadi kan misalkan grup rombongan ini yang 18 Oktober ada yang larinya kenceng ya, ada yang jalannya pelan,
ada yang nggak bisa. Nah, kita mohon kesepakatannya dan kebersamaannya ini di sini. Kita nggak kenceng enggak, pelan juga enggak, ya artinya netral kita ya Bapak Ibu. Jadi agar apa? Agar sampai kita tahalul kita selesai bersama-sama. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita nggak ada kata egois, ah lama banget ini yang belakang, ah lari duluan lah ya. Maksudnya jangan seperti itu. Jadi gimana caranya kita bersama-sama dari mulai tawaf sampai tahalul selesai, agar ibadah kita benar-benar teratur sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ada yang nggak bisa jalan cepat, diajak jalan cepat, kasihan kan. Iya, jadi kita harus kesepakatannya bersama-sama ya. Kemudian mengucapkan doa pujian kepada Allah, salawat Nabi, apa saja yang kita mampu baca. Jadi tidak ada bacaan yang rukun dari bacaan itu nggak ada. Tapi fisik gerakan, nah yang ada dalam ibadah umroh. Mengusap rukun yamani, sama Allahu Akbar. Nah itu di rukun yamani juga disunahkan untuk melambaikan tangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Next. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar di antara rukun yamani dan hajar aswad. Selesai 7 putaran, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, selesai tawaf nih, kita beranjak ke belakang sejajar dengan makam Ibrahim, Bapak Ibu. Kita sunnah di sana, sunnah tawaf 2 rakaat. Yang ayat pertama setelah Fatihah kita membaca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Begitu juga di Bir Ali Bapak Ibu. Di Bir Ali sunnahnya membaca Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Kemudian kita berdoa setelah kita sholat sunat tawaf, kita berdoa. Setelah berdoa, kita mau sebelum kita melanjutkan ke mas'ah, tempat sa'i, kita minum air zam-zam. Nah, yang mana sabda Rasulullah SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam yang kita minum itu tergantung dengan yang kita niatkan. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum memang ada doa yang Rasulullah ajarkan tuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa dari Rasulullah. Tapi Bapak Ibu boleh doa-doa yang lain. Misalkan Bapak Ibu punya penyakit lambung, baca doa, ya Allah, saya minum zam-zam, semoga penyakit lambung saya sembuh. Ibu pusing terus misalkan, niatin sebelum minum zam-zam, ya Allah saya minum zam-zam, semoga biar kepala saya tidak pusing lagi, biar ibadah saya kuat. Nah, jadi Bapak Ibu nih sebelum minum zam-zam usahain doa yang baik-baik. Karena kata Rasulullah tergantung dengan apa yang kita niatkan. Dan itu kita yakin karena itu janji Rasulullah SAW. Nah, dari sana juga Bapak Ibu harus banyak minum zam-zam dari Mekah ataupun Madinah. Karena di sana ya luar biasa Bapak Ibu, gratis. Ibu mau minum 1 galon juga di tempat ya kalau kuat ya bebas artinya. Kan gitu. Kalau di sini dijual mahal Bapak Ibu. Kalau di sana asli langsung seger, masih seger, makanya minum air zam-zam sebanyak-banyaknya dan niatkan dengan niat yang terbaik. Next. Nah, setelah itu kita sa'i. Nah, sa'i ini yang berbeda dengan tawaf ya. Sa'i ini kita boleh tanpa wudhu, boleh makan dan minum, tawaf juga boleh, makan dan minum itu juga boleh. Istirahat dulu, pakai kursi roda kalau memang keadaan lelah, dilakukan oleh wanita yang haid, karena memang di luar Masjidil Haram, tempat sa'i ini. Jadi sa'i ini mengelilingi Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa itu 2 kali. Seperti itu Bapak Ibu. Dari Sofa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Sofa dari Sofa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Sofa 2 kali. Begitu lagi nanti Sofa ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4. Jadi
Dimulai dari sofa dan berakhir di Marwa. Kalau 7 kali putaran seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang banyak jamaah lelah. Artinya memang jaraknya luar luar biasa ya. Lumayan jauh Bapak Ibu. Jadi memang tadi disuruh latihan sama Ustadz Umar untuk apa? Olahraga Bapak Ibu, mulai olahraga. Pagi jalan, latihan. Jadi nanti sa'i nggak kram. Kalau Bapak Ibu jarang latihan jalan atau latihan lari fisiknya, nanti di sana pasti kram, kecapean, berasa lelah banget. Nah, makanya sebelum berangkat ini, karena semua ini perjalanan, apalagi hotel kita ke masjid, kan kita butuh tenaga juga itu setiap hari. Nah, itu Bapak Ibu bisa olahraga tuh tipis-tipis, pelan-pelan. Biar nggak kaget nanti ketika di sana. Next. Nah, ini ketika mulai mendekati Bukit Sofa ya, kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini bacaannya. Next. Nah, ini juga zikir-zikirnya nanti kita bimbing semua ya Bapak Ibu ya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, artinya semua ada di buku yang telah panduan ya, buku yang diberikan oleh Hak Travel. Next. Nah, nanti di sofa maupun di marwah itu ada lampu Bu di atasnya, lampu hijau. Nah, itu disunahkan untuk lari-lari kecil untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak. Lari-lari kecil untuk laki-laki dengan membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Ini untuk laki-laki lari kecil. Ya, next. Nah, setelah sa'i selesai, banyak 7 kali kita putaran, sudah selesai. Nah, namanya kita tahalul nih. Nah, tahalul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Makanya kata-katanya tahalul, halal. Jadi yang tadinya haram itu, yang diharamkan, itu udah bebas kita. Yang laki-laki boleh pakai peci lagi, boleh pakai baju lagi, kaos lagi, celana lagi, itu boleh. Kalau sudah tahalul, yang perempuan juga boleh mandi pakai minyak wangi lagi. Nah, karena sudah tahalul. Memang sunnahnya untuk laki-laki dipotong 3 helai rambut, tapi Rasulullah mendoakan yang lebih baik yaitu seluruh rambutnya digundulin. Gitu. Kalau untuk perempuan 1 ruas jari juga sudah diperkenankan tahalul. Jadi artinya tahalul itu berakhirnya ibadah umroh kita. Kalau sudah tahalul berarti selesailah rangkaian umroh kita. Tapi kalau belum tahalul belum dikatakan sah umroh kita. Itu. Next. Nah, ini ada denda-dendanya ya Bapak Ibu, pelanggaran ya. Insya Allah kalau udah manasik, tahu ilmunya, nggak ngelakuin pelanggaran dam, Insya Allah. Kan udah manasik. Yang pertama, kalau dilakukan tanpa uzur, tidak ada kebutuhan, maka dosa dan wajib bayar fidyah. Kalau dilakukan karena ada kebutuhan, misalkan pakai jaket, ketika dingin, tidak ada dosa, tapi wajib membayar fidyah. Kalau dilakukan dalam keadaan tidak sadar, nggak tahu, maka ini ikhtilaf bainal ulama, perselisihan. Ada yang mengatakan bayar dan tidak bayar, artinya perdebatan ulama. Kemudian
Di antaranya kalau kita melanggar, misalkan memotong rambut, kuku, mengenakan tutup kepala, memakai pakaian berjahit, menggunakan wangian. Biasanya ada 3 pilihan Bapak Ibu. Menyembelih seekor kambing, kemudian memberi makan 6 orang miskin, berpuasa 3 hari. Tapi biasanya ulama, biasanya kita menyembelih seekor kambing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau berhubungan istri sebelum tahalul pertama, ihramnya batal. Jadi wajib menyempurnakan ihramnya, umrohnya selesaikan, mengkodoknya pada kesempatan berikut, menyembelih seekor unta. Tuh. Makanya dalam berihram pun bukan hanya dilarang untuk berjima ya Bapak Ibu, tapi mukaddimah jima itu dilarang ya. Artinya bercumbu misalkan suami istri. Nah, itu juga perlu perhatiannya agar apa? Agar tidak sampai terjadinya jima seperti itu. Next. Nah, ini berburu binatang darat. Nah, ini juga ada sama menyembelih kambing. Nah, insya Allah kita nggak ada yang memburu di sana ya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, ini bercumbu. Nah, yang tadi saya katakan baik bertobat ya. Boleh juga menyembelih kambing. Ikhtiyat artinya kehati-hatian kita ya. Kalau kita khawatir ya lebih baik ya kita membayar tentu. Tapi insya Allah kalau kita sudah manasik kita tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kita banyak juga ketika berpergian dan kepulangan kita berada di atas pesawat. Nah, sholat di atas pesawat memang diajarkan, ada beberapa imam mazhab mengajarkan tayamum ya, tayamum. Karena kalau pakai air di pesawat pun kadang tidak diperkenankan untuk berwudu. Nah, untuk tayamum ya, kalau kita tayamum udah tahu caranya ya. Yang pertama tuh menutup telapak tangan ke soid debu. Tapi kan memang sekarang jarang juga ya ada debu ya di pesawat Bapak Ibu. Kalau dalam mazhab Imam As-Syafi'i, kita boleh sholat lihurmatil waqt. Karena kita sholat tidak menempel ke bumi, tidak menghadap kiblat, ya, tapi kita harus sholat. Tapi nanti sesampainya kita di tempat tujuan, kita harus i'adah. Ya, artinya kita harus mengulang sholat yang kita tinggalkan di pesawat. Tapi kita harus tetap sholat dalam keadaan apapun. Tidak ada rukhsah seseorang untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Jadi Bapak Ibu tetap sholat. Kalau kita tahu tayamum misalkan memungkinkan, yaitu menutup kepala, terus kita gusra-gusra ini, kita mengusap wajah kita, kemudian kita ambil lagi, kita gusra-gusra mengusap dua tangan kita Bapak Ibu. Bertemunya dua tangan kita bertemu dari jempol ke jempol lagi. Nanti kita praktek di bandara yang lebih jelas. Tapi kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu sholat saja. Karena memang tidak ada debu, tapi nanti dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i ada namanya i'adah, pengulangan. Jadi kita mengkodok sholat yang kita tinggal. Nah, ini sholat di atas pesawat. Sama, sholatnya di dalam keadaan duduk. Jadi kita nggak usah berdiri. Nggak usah ya, tengah-tengah pesawat, nggak usah. Nanti diomelin sama pramugarinya. Tetap di bangku kita duduk rapi. Sholatnya duduk sama, kalau kita ruku ya tundukkan badan kita sedikit. Kalau kita sujud, tundukkan badan kita lebih tunduk daripada ruku kita. Seperti itu saja. Dalam sholat di atas pesawat. Nah, jadi sama gerakan-gerakannya, sama rokaatnya. Nanti untuk rokaat ada namanya jamak ya, nanti jamak. Jadi sholatnya kalau ruku ya kita tundukkan sedikit, kalau sujud lebih banyak daripada ruku kita. Seperti itu saja.
Dan kita nggak usah berdiri-berdiri, dalam keadaan duduk saja sholatnya. Next. Nah, ini ada jamak dan qashar. Perjalanan jauh, nah, jamak itu mengumpulkan, menggabungkan dua sholat menjadi satu. Ya, kalau jaraknya jauh sekitar 81 dan tertentu. Nah, jadi memang ada tujuan di perjalanan kita, ada cara atau hal-hal yang lainnya yang diperlukan untuk dan dikosong.